Nah, di sini kita akan lihat mengenai gerak vektor ini. Ini ada dua gambar, satu A, satu B. Perhatikan ini, dua-dua sama ini, titik P yang bergerak, ujung kepala vektor berada di titik P, yang bagian kiri bergerak pada jalur yang sudah ditentukan pada kurva, sedangkan yang kanan dia bergerak dan membentuk kurva lengkung. Kedua kurva ini yang disebut kurva lengkung. Ya. Gerak lengkung Di kalkulus vektor. Sebelum kita mendalami tentang, kita perlu mengetahui dulu tentang integral fungsi vektor. Pada saat kita membicarakan turunan fungsi vektor, telah dipelajari bahwa turunan fungsi vektor itu adalah turunan dari komponen-komponen fungsinya. Nah, karena turunan dan integral itu saling berkebalikan dan integral merupakan anti turunan, jadi untuk mengintegralkan suatu fungsi vektor, kita perlu untuk mengintegralkan komponen-komponen fungsi vektornya. Jadi kalau kita ketahui suatu fungsi vektor seperti ini, ya, jumlah dari komponen-komponennya, nah, kalau kita kita integralkan jumlah komponennya. Nah, dengan menggunakan sifat yang ada pada integral, maka akan terjadi dia merupakan jumlah dari integral masing-masing komponen seperti ini. Ya. Ini akibat dari sifat integral. Periksa kembali di dalam kalkulus integral yang sudah dipelajari pada materi-materi sebelumnya. Sedangkan untuk bentuk integral tertentu berlaku sebagai berikut. Jadi fungsi yang tadi ini kita tinggal memasukkan nilai-nilai dari batas-batas integrasi. Nah, dengan cara yang sama kita mengintegralkan secara integral tertentu untuk setiap komponen daripada fungsi vektor. Nah, dengan basis-basis E1, E2 sampai En. Jadi kalau ada 3, R3 berarti ini adalah I, J, K. Kalau di R2 tentu cuma I dengan J. Selanjutnya kita lihat satu contoh di sini. Ya. Ada suatu fungsi vektor E pangkat min 2 TI tambah J kurang setengah T pangkat 3K. Jadi di R3. Sekarang kita mengintegralkan fungsi ini secara integral tak tentu. Nah, kita integralkan secara sekaligus fungsinya, kemudian kita integralkan masing-masing komponen fungsi, sehingga kita dapat hasil seperti ini. Tetapi integral vektor pada umumnya diperlukan untuk menghitung. Jadi digunakan integral tertentu. Sehingga kita bisa melihat satu contoh dalam menghitung integral tertentu dari integral fungsi vektor.
Untuk soal yang sama, batas integrasinya 0 sampai 1. Jadi sesudah kita integralkan keseluruhan, ini dipecah-pecah ke dalam komponen fungsi vektornya, integralkan satu persatu secara integral tertentu fungsi-fungsi realnya, maka ini nilai dari integral yang kita peroleh, yaitu negatif 1/2 E pangkat min 2 kurang 1, kemudian ini 1 kurang, kemudian negatif 1/8. Jadi bisa ini ditulis menjadi negatif 1/2 itu kali E pangkat min 2 ini sudah merupakan skalar ya, bilangan dikurang 1 ya, dalam bentuk seperti ini, kemudian 1, kemudian negatif 1/8 ya. Ini dia vektornya. Pada pembahasan ini kita akan membicarakan tentang gerak titik di dalam ruang. Sekaligus juga kita dapat membicarakan tentang gerak titik pada bidang. Karena di dalam bidang juga dapat disebut ruang R2, ruang R3, ruang R4, ruang Rn, dan seterusnya. Nah, misalkan T adalah ukuran waktu, biasanya dalam detik, dan P adalah titik yang bergerak dengan koordinat berbentuk persamaan parametrik X sama dengan Ft, E sama dengan Gt, Z sama dengan Ht, maka vektor Ft sama dengan Rt adalah Fti tambah Gtj tambah Hkt. Kenapa dinamakan Rt? Karena ini mengenai berbentuk jari-jari, karena dia bergerak dalam ujungnya bergerak membentuk lengkungan, gerak lengkung. Nah, ini juga sebentar kita namakan vektor Rt ini adalah vektor posisi, karena vektor ini berpangkal di titik pusat koordinat. Kemudian kepala atau ujung dari vektor Rt ini berada di titik P. Jadi bila T berubah, jadi detik-detik bertambah, maka titik atau kepala ujung vektor bergerak menelusuri jalur gerak dari titik P. Jadi titik P yang bergerak itu diikuti oleh kepala vektor. Nah, gerakan dari titik P itu membentuk suatu kurva. Kurva ini yang kita namakan gerak lengkung, curvilinear motion. Jadi apa itu gerak lengkung? Gerak lengkung adalah kurva yang merupakan jejak gerak dari titik P, titik yang bergerak di dalam ruang, di mana titik P itu merupakan titik ujung atau titik kepala vektor posisi RT, ya, garis lengkung dari titik P dengan vektor yang bersatu itu. Itulah yang contoh garis lengkung dari vektor. Nah, di sini kita akan mendefinisikan tentang kecepatan dan percepatan. Apa itu kecepatan? Kecepatan gerak titik P didefinisikan sebagai Vt, adalah turunan pertama dari fungsi vektor, adalah turunan pertama dari vektor posisi RT. Dengan demikian merupakan turunan pertama dari masing-masing komponen fungsi vektor tersebut. Nah, percepatan itu adalah turunan pertama dari kecepatan. Berarti turunan kedua dari fungsi, atau turunan kedua dari vektor posisi. Dengan demikian merupakan turunan kedua dari komponen fungsi vektor. Seperti itu. Sekarang tentang definisi dari kecepatan. Kecepatan itu adalah turunan. Dan turunan kita sudah tahu itu merupakan limit khusus. Bagaimana bentuk limitnya? Nah, ini kan limit R. Jadi turunan kan turunan dari R.
Jadi turunan dari R berarti limit dari R. T tambah delta T kurang LT per delta T. Delta T. Ini delta T. Delta T menuju 0. Ini definisi dari turunan. Turunan RT. Turunan dari fungsi vektor. Turunan dari vektor posisi. Itulah kecepatan. Nah, karena ini turunan sudah dipelajari di kalkulus diferensial, bahwa turunan itu merupakan gradien garis singgung, gradien arah. Dengan demikian, kecepatan memiliki arah yang searah dengan garis singgung pada kurva. Seperti itu ya. Kemudian, arah dari percepatan itu ke arah cengkung kurva. Jadi ada cekungan kurva, arah kecepatan selalu ke cekungannya kurva. Dan kita perhatikan bahwa percepatan itu merupakan turunan dari kecepatan. Jadi turunan kedua dari fungsi atau turunan kedua dari vektor posisi. Sedangkan turunan itu adalah limit. Berarti kita lihat di sini bahwa percepatan itu adalah limit Vt tambah delta T kurang Vt per delta T, T delta T menuju 0. Jadi merupakan arah dari garis singgung pada kurva kecepatan. Nah, ini semua digambarkan di dalam 3 gambar berikut. Ya. Kalau kita melihat ini titik P yang bergerak. Waktu bertambah maka P ini akan berpindah. Nah, sejauh ini. Ya, sejauh waktu 3 delta T. Jadi sekarang vektor posisinya berada di sini. Kalau kita lihat kan, ini RT tambah ini, panah ini menghasilkan ini. Itu penjumlahan vektornya. Sehingga vektor yang hitam ini adalah RT tambah delta T kurang LT. Dibagi dengan delta T kita dapat ini. Nah, kalau kita ambil limit dari ini, itulah kecepatan. Turunan dari RT. Jadi turunan dari RT adalah kecepatan. Maka kita lihat bahwa dia searah dengan garis singgung pada kurva ini di titik P. Dengan demikian, itu menurut kalkulus diferensial turunan, bahwa turunan itu adalah gradien garis arah. Nah, sekarang kita melihat, jadi ke sana dia. Nah, sedangkan percepatan mengarah ke lengkungan. Dia ke sini, ke sini. Nah, nanti kita pelajari lebih lanjut, arahnya kemana sebenarnya itu percepatan. Materi berikut adalah tentang panjang jalur atau panjang lintasan yang dilalui oleh titik P. Ingat bahwa titik P bergerak dari satu tempat ke satu tempat, di mana satu tempat yang awal dimulai pada saat T. T sama dengan A, entah 0, entah detik 1, dan seterusnya. Kemudian dihitung dia bergeraknya sampai ke waktu yang berikut, misalnya T sama dengan B, misalnya T sama dengan 5. Nah, waktu yang ditempuh itu merupakan batas integral. Dan jalur atau lintasan dari titik E kita sebut long, panjang, itu integral AB akar dari jumlah kuadrat masing-masing komponen seperti ini. Dan itu adalah integral A sampai B norm dari R aksen T dt. Nah, L itu ds, ya, ds, ya, diferensial dari S panjang. Menurut teorema fundamental kalkulus pertama kalkulus, jadi ds dt adalah ini, tinggal di dalam ini dt
sudah menjadi di sini. Dan dia adalah norm dari R aksen T. Nah, ds dt itu R aksen T, norm R aksen T, atau norm Vt itu laju dari laju dari objek yang bergerak pada saat T. Laju, norm. Jadi bilangannya. Nah, sekarang kita melihat kecepatan itu adalah vektor. Nah, sudah ditunjukkan yang tadi kemana arah vektor kecepatan, kemana arah vektor percepatan. Sedangkan laju itu besaran atau skalar, skalar dari gerak dari titik atau benda P tersebut. Kita akan lihat berikut di sini. Nah, salah satu aplikasi dari gerak lengkung adalah gerak melingkar beraturan pada 2 dimensi. Ya, dalam tingkat lanjut 2 dimensi juga disebut ruang 2 dimensi. Nah, misalkan suatu objek bergerak dalam bidang XY 2 dimensi, bergerak berlawanan arah jarum jam, mengelilingi lingkaran yang berpusat 00 dari jari A dengan laju sudut konstan omega per detik. Jika posisi awal objek itu di A0, lihat ini, maka vektor posisinya adalah ini vektor posisi. Ingat ya, ini vektor posisi. Ini vektor posisinya. Vektor posisi akan ikut bergerak dengan titik P ini. Jadi P dari sini R0 dia bergerak ke atas, inilah P. Nah, itu dinyatakan dengan A cos omega T I tambah A sin omega T J. Masih ingat ini? Ini persamaan lingkaran dalam bentuk parametrik. Jadi ini adalah X-nya dan ini adalah Y-nya. Ya. Dalam bentuk parametrik. Di mana lingkarannya berjari-jari A. Oke. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang percepatan dan laju, khususnya untuk gerak melingkar beraturan. Kita perhatikan dulu gerak yang ada pada gambar ini. Ya. Titik P sudah mulai bergerak, tadinya dari titik R0 dan bergerak searah berlawanan arah jarum jam. Kita perhatikan bahwa titik P ditarik oleh kecepatan V secara lurus garis singgung pada titik P dan bergerak lurus tetapi ditahan oleh percepatan A, vektor percepatan A, sehingga arahnya berubah menjadi melengkung dan membentuk garis lurus. Seperti inilah kecepatan pada revolusi dari planet-planet mengelilingi matahari. Kita lihat itu. Nah, kita lihat pembahasannya bahwa kecepatan Vt R aksen T itu adalah turunan dari vektor posisi negatif A omega sin omega T I tambah A omega cos omega T J. Kemudian percepatan itu turunan dari kecepatan. Berarti kecepatan kita turunkan lagi. Dia menjadi negatif A omega kuadrat cos omega T. Karena omega di sini diturunkan kembali menjadi omega kuadrat karena dikali dengan omega yang sudah ada. Kemudian cos turunannya menjadi negatif. Omega-nya juga menjadi omega kuadrat. Kemudian laju adalah jumlah kuadrat dari komponen kecepatan. Vektor kecepatan. Nah, kita kuadratkan ini perbagian negatif A omega dikuadratkan, begitu juga ini A omega dikuadratkan
Ingat-ingat kecepatan. Jadi yang bagian ini yang sedang kita bicarakan di sini. Nah, jadi ini positif, ini negatif. Tapi karena dikuadratkan, negatif akan jadi positif. Sehingga di dalam positif, di sini juga positif. Kemudian kita faktorkan, ini sudah dikeluarkan. Ini menjadi sin kuadrat omega T tambah cos kuadrat omega T. Dari di trigonometri kita tahu bahwa ini adalah rumus untuk sin kuadrat tambah cos kuadrat bernilai 1 untuk setiap sudut, sembarang sudut. Jadi dapat akar A kuadrat omega kuadrat kali 1 menjadi akar A kuadrat omega kuadrat. Kalau sudah ditarik akar, kita dapati A omega, itulah laju atau norm VT. Ini merupakan skalar, bilangan. Nah, kita kalau perhatikan dalam gerak tadi, bahwa gerak melingkar peraturan ini, vektor A itu mengarah ke dalam, ke titik pusat koordinat. Dia tegak lurus terhadap vektor kecepatan. Ingatnya vektor kecepatan. Vektor kecepatan itu searah dengan garis singgung pada titik P. Merupakan turunan pertama dari fungsi vektor atau dari vektor posisi, fungsi vektor posisi. Kita lanjutkan. Sekarang kita bicara tentang helix. Ini adalah persamaan helix. Di dalamnya ada persamaan seperti sama lingkaran, kemudian ini ada CTK. Nanti kita akan lihat model helix itu. Jadi di sini ini tetap bidang datarnya, bidang dasarnya adalah bidang datar melingkar. Kemudian ini tegak naik ke atas, ya, naik ke atas, T bertambah, C makin besar. Jadi kalau C0 0 1, 1, C2, 2C, C3, dan seterusnya. Nah, turunannya seperti ini. Jadi turunan dari A cos omega TI tambah A sin omega TJ tambah CTK. Turunannya adalah kecepatannya. Itu adalah negatif, jadi turun dari cos negatif. Jadi negatif A omega sin omega T, A omega cos omega T tambah C. Karena turunan dari CT adalah C. Tapi turunan keduanya yang merupakan percepatan atau turunan dari kecepatan ini jadi kuadrat, jadi sama ini dengan yang tadi, tapi C-nya sudah hilang di sini. Nah, komponen C, komponen yang ketiga ini sudah tidak ada. Nah, sekarang lajunya. Laju yang kita bicarakan laju adalah ini ya, kecepatan. Jadi kecepatan itu komponen-komponen kuadratnya dimasukkan. Sama dengan tadi ini juga tidak perlu negatif di sini, ini jadi positif. Ini jadi 1 CH. Kita tidak bisa mencari akar di sini karena masih dalam bentuk konstanta-konstanta ini. Jadi hasilnya seperti ini. Laju adalah akar dari A kuadrat omega kuadrat tambah C kuadrat. Itu adalah laju dari helix. Nah, sekarang akan kita perhatikan, akan kita lihat itu tertera pada gambar 4 dan gambar 5. Ya, helix itu adalah pair. Jadi pair itulah helix. Ingat, lingkarannya tetap melingkar, tapi C-nya itu naik ke atas. Makin tinggi C, bertambah. C-nya makin besar seiring dengan bertambahnya waktu. Jadi ini gerakannya seperti ini. Vektor, jadi ini ada garis singgung, itu kecepatan. Nah, ini kurva yang dibentuk oleh gerak titik ini. Nah, kurva hasil gerak titik yang dibentuk oleh kurva pada fungsi vektor itu, itulah yang dinamakan helix pada gambar 4 dan gambar 5 ini. Ya. Nah, ada satu soal tugas. Suatu objek bergerak pada bidang
dengan persamaan parametrik seperti berikut. X sama dengan cos 3T, Y sama dengan 2 sin T, T waktu dalam detik, T berada di antara 0 sampai 2pi, kemudian P adalah objek tersebut. Nah, sekarang kita lihat ini ya, objek ini. Nah, bagaimana cara memperoleh gambar jalur atau lintasan objek P? Jelaskan. Bagaimana sehingga jalur merah ini, jalur merah ini merupakan lintasan dari P. Jadi P ini bergerak seperti ini. Ya. Dari mana bisa tahu gambarnya seperti ini? Nah, ini jelaskan atau tuliskan geraknya seperti itu. Kemudian cari hitung kecepatan, percepatan, dan laju dari objek P ini. Sesudah itu tunjukkan secara analitik bahwa arah percepatan vektor P itu menuju ke pusat koordinat. Ingat, pada gambar yang lalu dan gambar ini telah digambarkan bahwa percepatannya menuju ke pusat. Tapi dari mana kesimpulan kalau ada ikuti yang dari keterangan tadi semua, kemudian memeriksa secara analitik itu, diambilkan kesimpulan, oh karena inilah maka arahnya seperti ini ke pusat koordinat. Ternyata vektor percepatan itu ke arah pusat koordinat. Ini buktinya, seperti itu dijelaskan. Selesai untuk saat ini. Kita akan lanjutkan pada video berikut dengan latihan-latihan dan pembahasan soal-soal yang menyangkut gerak lengkung yang lebih mendalam lagi.